kembali lagi bersama aku, Arpada Judokain. Di sini aku akan memperkenalkan kepada kalian makanan daerah dari 5 provinsi di Indonesia. Yaitu ada Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan terakhir yaitu dari Bengkulu. Kalau gitu, ayo kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Sulawesi Tenggara ini ada yang namanya sate gugos. Sate gugos ini hampir mirip dengan sate-sate pada umumnya, tetapi yang membedakan ini sate gugos ini tidak menggunakan daging sapi, daging ayam ataupun daging kambing, tetapi menggunakan olahan kerang. Nah, selain itu penyajian sate gugos ini cukup unik karena disajikan dengan bumbu rempah pilihan, bumbu sambal pedas, dan bumbu bacem manis. Masih dari Sulawesi Tenggara, makanan khas keduanya yaitu karasi. Karasi adalah makanan cemilan khas Wakatobi yang bahan dasarnya dari tepung beras lalu dibikin adonan dan dicetak lalu digoreng. Cara penyajiannya yaitu sangat enak dinikmati sambil minum kopi ataupun teh panas. Yang terakhir, makanan khas dari Sulawesi Tenggara yaitu sinonggi. Sinonggi merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Sinonggi akan disajikan dengan sagu yang nantinya akan dimasak dan kemudian akan dipisahkan di dua tempat yang berbeda. Sagu ini nantinya akan dibentuk bulat dan akan disajikan dengan siraman kuah sayuran dan kuah ikan. Nah, selanjutnya yaitu Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara bukan hanya terdapat wisata alam atau keindahan alamnya saja yang bagus, tetapi di sini juga terdapat makanan khas yang unik. Nah, makanan khas Maluku Utara yaitu gatang kenari. Kabarnya, gatang kenari ini merupakan salah satu kuliner paling nikmat di Maluku dengan bahan dasar kepiting darat. Menurut warga setempat, kepiting darat ini mempunyai rasa yang lembut juga gurih ketimbang jenis kepiting lainnya. Tak heran jika banyak pelancong atau wisatawan yang memburu kuliner gatang kenari ini. Selain nikmat, gatang kenari juga dikenal kaya manfaat, termasuk kaya nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Gatang kenari dimasak khusus dengan rempah yang menjadikannya makin menggugah selera. Bisa pula disajikan dengan kuah asam manis yang nikmat. Yang kedua yaitu sambal colo-colo. Sambal colo-colo nyaris tak pernah absen dalam setiap kuliner khas Maluku Utara, terutama untuk menemani hidangan lauk ikan bakar, ikan asap, atau ayam. Sambal colo-colo memiliki rasa yang sangat pedas, dibuat dari cabai rawit beserta bawang merah, bawang putih, tomat muda yang semuanya dirajang kecil-kecil. Semuanya tidak dimasak dan tidak diulek, hanya dipotong mentah dan diaduk menjadi satu. Terakhir, sambal ini dibumbui garam, air perasan jeruk limau atau jeruk nipis, serta disiram minyak. Nah, yang ketiga yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yaitu kolo. Kolo merupakan makanan khas NTT yang terbuat dari beras yang dimasak dengan menggunakan batang bambu. Hidangan ini juga kerap disebut dengan nasi bakar khas NTT. Disebut demikian karena dalam proses memasaknya dengan cara dibakar. Biasanya nasi bambu ini dihidangkan saat syukuran menyambut musim panen. Yang kedua yaitu karmanaci. Karmanaci merupakan makanan khas dari Nusa Tenggara Timur yang tergolong favorit dan populer. Karmanaci sendiri terdiri dari daging sapi cincang yang ditumis dengan bumbu dan rempah-rempah khas NTT. Namun sebelum ditumis, daging sapi ini direbus dulu dengan rempah, garam, gula, dan bumbu lain. Makanan ini memiliki cita rasa asam dan manis yang bisa menggugah selera makan kamu. Makanan khas terakhir dari NTT yaitu rumpa rampe. Pasti yang banyak belum mengetahui apa sebetulnya arti dari nama rumpa rampe ini. Rumpa rampe ini berasal dari bahasa Flores yang sering didefinisikan sebagai sesuatu yang beragam, ramai, atau berlimpah. Pemaknaan ini mengacu pada bahan yang digunakan cukup beraneka macam. Bahan utamanya yaitu bunga pepaya yang memiliki rasa pahit. Selain itu ada juga yang menggunakan jantung pisang, daun pepaya, buah pepaya muda, daun kelor, dan daun singkong. Mulanya rumpa rampe ini hanya dihidangkan sebagai menu makanan sehari-hari warga lokal. Namun karena keunikan rasa yang ditawarkan oleh rumpa rampe, sekarang sajian rumpa rampe tersebut juga bisa dijumpai pada acara-acara besar seperti acara pernikahan.
Makanan khas Papua yaitu papeda dengan ikan kuah kuning. Papeda merupakan makanan khas Papua yang terbuat dari pohon sagu yang diperas, disaring, dan dimasak hingga memiliki tekstur yang kental, padat, dengan rasa tawar. Papeda merupakan salah satu makanan yang paling dikenal banyak orang karena makanan ini adalah salah satu makanan pokok bagi masyarakat di Papua yang kaya akan sumber karbohidrat. Kini, papeda juga bisa dibuat dari tepung sagu dengan air yang mendidih dengan mengaduknya hingga mengental ditambahkan sedikit garam. Biasanya, papeda disajikan dengan ikan kuah kuning dengan rasanya yang sangat segar terbuat dari kunyit dan bumbu rempah lainnya seperti bawang merah, cabai merah, dan lainnya. Bengkulu adalah provinsi terakhir yang kita bahas hari ini. Bengkulu juga punya beberapa kuliner yang unik sekaligus lezat. Keunikan beberapa kuliner itu bisa ditemukan pada nama, bahan baku, atau proses pembuatannya. Di Bengkulu ada satu manisan berbahan dasar tidak biasa, yaitu manisan terong. Masyarakat Bengkulu sering menyebut manisan ini dengan sebutan kurma Bengkulu karena tampilannya yang mirip dengan kurma. Terong yang dipakai pada manisan ini adalah terong ungu yang direndam air kapur sirih yang sudah diberi gula. Proses perendaman akan dilakukan selama 3-5 hari sampai tekstur terongnya lebih kenyal. Makanan kedua dari Bengkulu yaitu gulai pisang. Gulai umumnya dibuat dari daging ayam atau sapi. Di Bengkulu, gulai justru dibuat dari pisang. Sebelum diolah menjadi gulai, pisang akan dilepaskan dari kulitnya dan dimasak bersama bumbu yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti bawang merah, bawang putih, santan, lokan, ketumbar, kelapa goreng, dan cabai. Gulai ini cocok menjadi alternatif untuk lo yang bosan dengan gulai berbahan dasar daging. Itu adalah makanan khas daerah dari 5 provinsi di Indonesia. Bermanfaat dan semoga kalian semua tertarik untuk mencoba. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.